Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, semoga anak sekalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Pada pertemuan ketiga ini, setelah pertemuan pertama, kedua kita lalui, alhamdulillah kita fokus materi kita terkait dengan dalil-dalil tentang hari kiamat. Jadi terkait dengan materi ajar tentang dalil-dalil hari kiamat, ini IPK yang telah Bapak rumuskan adalah yang pertama menggali informasi tentang dalil-dalil itu sendiri, kemudian memperjelas maksud daripada dalil, serta dapat menyimpulkan keterkaitan antara dalil dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Inilah yang nantinya menjadi tujuan daripada pembelajaran kita. Jadi setelah mengikuti berbagai kegiatan dan atau proses belajar mengajar kita, maka anak-anak harus dapat menuntaskan semua indikator yang menjadi keberhasilan dalam materi. Dalam usaha mencapai IPK yang telah kita rumuskan, yang telah Bapak rumuskan, maka materi terkait dengan dalil-dalil kita bentuk dalam sebuah peta konsep sebagai berikut. Materi kita buat secara tematik, yang mana ada 6 bagian yang akan kita singgung. Yang pertama adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan keadaan bumi ketika kiamat. Yang kedua, keadaan langit. Yang ketiga, keadaan gunung-gunung. Yang keempat, keadaan lautan. Kemudian keadaan matahari, bulan, dan bintang, serta keadaan manusia ketika hari kiamat. Oke, jauh sebelum kita membahas tentang bagian-bagian yang dimaksud, tentunya kita harus tahu apa itu dalil. Oke, apa yang dimaksud dengan dalil? Ini harus kita pahami juga. Jadi jangan sampai kita berbicara tentang dalil namun tak paham apa itu dalil. Dalil itu adalah suatu argumentasi ataupun alasan sebab dilakukannya sesuatu, dan dia bisa bersifat nakli dan juga bisa bersifat akli. Jadi dalil itu ada dua, yaitu nakli dan akli. Yang dimaksud dengan dalil nakli itu adalah dalil ataupun alasan ataupun argumen yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Sementara kalau akli itu ya akal, artinya bisa berupa pengetahuan dan bersifat tidak qat'i, tidak mutlak kebenarannya, seperti penafsiran para ulama, para ilmuwan terhadap sesuatu hal itu kebenarannya tidak bersifat mutlak, artinya bisa jadi benar juga bisa jadi tidak. Namun apabila argumentasi itu diambil dari Al-Quran sebagai kalamullah ataupun hadis sebagai sabda Rasulullah tentunya yang sahih, maka kebenarannya telah itu. Dan kita akan bicara tentang atau mengaitkan dalil-dalil yang berkaitan dengan 6 tematik. Ya. Selanjutnya kita mencoba untuk menguraikan materi kita berdasarkan pada peta konsep yang sudah ada. Yang pertama terkait dengan keadaan bumi ketika terjadinya kiamat. Berdasarkan surat Al-Fajr ayat 21, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka." Jangan berbuat demikian, kata Allah, apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Apa yang maksud dengan kala di sini? Ini tentu akan berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-20. Yang mana pada ayat itu Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jam." Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Makanya Allah katakan kala, jangan kita seperti itu. Kenapa? Karena ketika bumi sudah diguncangkan dengan secara berturut-turut, semua itu tidak ada. Karena memang pada dasarnya zat yang patut untuk kita cintai hakikatnya ya Allah. Dan Allah lah yang sebenarnya memberikan rasa cinta kita sehingga kita dapat mencintai makhluknya. Namun persoalannya adalah ketika kita mencintai makhluk secara berlebihan, Allah kalah. Jangan seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jika kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Fajr ayat 21 di atas, maka ayat ini memperkuat mana ketika bumi sudah Allah guncangkan terus-menerus, maka wajarlah kemudian gunung itu akan bergeser dari tempatnya, bahkan tercabut dari akarnya. Dan Allah katakan bumi itu datar. Ketika terjadi demikian, maka bumi akan terlihat datar. Kalau Allah yang mengatakan datar, artinya tidak ada sesuatu yang menjadi sebab bumi itu terlihat
tak ada lembah lagi. Nah, bumi itu datar kata Allah, itu juga berarti bahwa tak ada lagi peradaban manusia pada saat itu. Yang mana semua bangunan-bangunan itu berarti sudah hancur. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Allah yang mengatakan kami kumpulkan seluruh manusia, artinya tidak ada satu manusia pun yang akan tertinggal. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup pada hari kiamat itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan mereka akan dikumpulkan. Di mana dikumpulkan? Dan pemahaman kita tentu dikumpulkan di padang. Lalu bagaimana kemudian dengan keadaan langit ketika terjadi kiamat? Informasi ini dapat kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Nah, Allah berfirman, artinya pada hari kami gulung langit, yaumanat wis samai atau sijilil kutub. Jadi langit itu Allah gulung sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Bayangkan saja ketika kertas digulung, seperti itulah gambaran ketika Allah menggulung langit. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, kata. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan. Semua itu Allah yang akan melaksanakan. Langit Allah gulung, bumi Allah guncangkan. Itu semua Allah yang akan melakukan. Tentu Allah yang maha adil akan menciptakan berbagai sebab musabab. Sehingga dengan sebab itu hukum fisika aksi reaksi akan terbentuk. Sebab akan menghasilkan dan Allah pencipta itu semua. Soal ini Allah informasikan supaya kita selalu berhati-hati dalam kehidupan di dunia. Karena hakikatnya kehidupan dunia itu hanya sebuah permainan. Maka kita nikmatin dengan tetap bertauhid kepada Allah. Kemudian dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6834 dalam bab kitab tauhid, beliau menuliskan, ini hadisnya lengkap, ada kata-kata hadasana. Jadi kalau ada kata-kata hadasana Ahmad bin Sholih, ini merupakan sanad. Tapi yang jadi mukhalus syahid kita, yang menjadi objek kita, sesuatu yang harus kita pahami adalah matannya. Ini bagian yang berwarna matan ataupun isi di hadis yang perlu kita kembangi, yang perlu kita pahami. Qala yakbidullahul ardo yaumal qiyamah. Yakbidullah, Allah akan menggenggam al-ardo bumi yaumal qiyamah pada hari kiamat itu. Kemudian wayad wis samaa, kemudian Allah melipat yaitu as-sama langit biyaminihi dengan tangan. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, anal malik, akulah sang raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja bumi. Tentu ketika kita berusaha untuk memahami ini, di sini luar biasa karena di sini ada sebuah pertanyaan, pertanyakan raja-raja yang ada di bumi. Ini tentu akan bermakna bahwasanya kita tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebagai persekutuan atas Allah, karena hakikatnya adalah Allah lah sang pemilik, adalah Allah lah raja di atas raja. Kalaulah ada raja ataupun pemimpin di muka bumi, itu sebetulnya wasilah untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak. Nah, mereka menjadi panutan bagi masyarakatnya, bagi ini nanti bisa dicek di riwayat. Kemudian dalam Al-Haqqah ayat yang ke-16 telah jelaskan bahwa terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Inilah gambaran daripada kondisi keadaan langit pada saat kiamat rapuh itu. Kemudian ya tentu kemudian sulit kita untuk membayangkan bagaimana terbelahnya langit. Adapun gambar-gambar yang muncul yang bisa dilihat di internet itu adalah sebuah gambar betapa dahsyatnya sehingga sulit untuk kemudian menggambarkan, mewakili apa yang Allah firmankan. Karena ini adalah dalil nakli yang merupakan kalamullah, ucapan Allah. Maka kewajiban kita sebagai orang Islam mau tak mau harus beriman sekalipun akal kita tak mampu untuk memahami bagaimana terbelahnya langit. Tetapi tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Kewajiban kita ada sami'na wa ata'na, mendengarkan kemudian kita taati. Itu adalah bukti daripada keimanan. Memang seeing is believing, tak selamanya kemudian keimanan itu harus melihat dengan mata kita, mata telanjang. Itulah luar biasanya ketika kita mengimani sesuatu sekalipun kalau kita tak dapat melihatnya, tak dapat mendengarnya, atau bahkan mungkin tak dapat merasanya, tetapi iman tetap akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau Allah yang berucap, maka tidak ada ucapan terbaik kecuali ucapannya Allah. Kemudian bagaimana dengan keadaan gunung-gunung ketika terjadinya kiamat? Oke, ini bisa kita tonton dalam video sebuah kejadian masa lalu Krakatau itu. Mudah-mudahan dengan video tontonan ini akan referensi kita, terutama sikap kita dalam kehidupan ini. Kita coba setel dulu.
Dentuman letusan Gunung Krakatau yang sangat keras itu membuat telinga orang-orang di radius 10 km dari Gunung Krakatau menjadi tuli. Pada tahun 1883 itu diperkirakan mencapai 15.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kekuatan ledakan sebesar itu, efek yang ditimbulkan dari meletusnya Gunung Krakatau ini sangat luar biasa. Hujan abu panas dari letusan Gunung Krakatau ini menyebabkan sekitar 1.000 orang tewas. Kemudian, ledakan Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 30 meter yang menyapu bersih semua area yang dilewatinya. Bulan menjadi berwarna biru akibat semburan abu vulkanik yang begitu banyak dari Gunung Krakatau ke angkasa. Fenomena itu bahkan bertahan hingga beberapa tahun, juga melaporkan menyaksikan matahari berwarna keunguan seperti lavender. Korban jiwa dari bencana dahsyat ini tercatat mencapai 36.417 korban jiwa menurut laporan pemerintah Hindia Belanda. Namun, laporan lain menyebutkan bahwa korban dari bencana ini lebih dari 120.000 korban jiwa. Jadi ketika kita mencoba menyaksikan tentang kejadian Krakatau itu pernah meletus pada tahun 1803 terus dalam buku yang berjudul Krakatau the Day the World Exploded itu menjelaskan bahwa 250 tahun terakhir pasca letusan Krakatau itu tercatat tak kurang dari 90 kali akibat letusan. Suara letusan terdengar hingga Australia. Suara letusan terdengar hingga Australia Tengah. Padahal jaraknya 3.300 km. Dan hingga ke Pulau Rodriguez jaraknya 4.500 km. Dan dalam musibah itu kurang lebih 35.500 korban yang terdiri dari 31 itu adalah tsunami dan 4.500 orang hangus akibat aliran plastik yang menerjang pemukiman tempat telah aliran tersebut bergulir di atas permukaan air laut. Ini kejadian dulu terkait dengan Gunung Krakatau. Gunung Anak Lalu Krakatau bagaimana muncul. kondisi saat ini? Kita dapat melihat dari berbagai media terkait dengan kondisi anak Krakatau itu. Pada tahun 1927, Gunung Anak Krakatau muncul. Tiap tahunnya, Anak Krakatau mengalami penambahan tinggi sekitar 6 meter dan lebar 12 meter. Gunung Anak Krakatau juga masih sangat aktif dan terus tumbuh hingga sekarang. Jadi anak Krakatau pun sudah mulai aktif. Kita mendai bahwa Krakatau aktif dan selalu menjadi penambahan dari berbagai macam kejadian yang sudah terjadi itu menambah yang kita kehidupan di dunia yang mana kiamat yang pas nikapi dengan baik dikan sebuah silah meningkat iman dan takwa. Sekarang kita coba melihat dan surat Al-Haqqah ayat 13-16 Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu bahwasanya bumi yang tenang ini dan gunung-gunung yang menancap dan kokoh di atasnya nanti pada hari kiamat itu akan hancur, yaitu ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israel. Informasi ini bisa kita lihat dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16 yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa iza nufikha fis suri fa iza maka apabila nufikha fi ditiupkan padanya asyuri yaitu nafkhatu dengan satu kali tiupan maka yang terjadi adalah wahumilatil ardu maka akan terangkatlah yang namanya bumi wal jibal dan gunung paduk kata dak katawa maka akan dibenturkan keduanya dengan dak kata wahidah dengan satu kata. Kalau demikian apa yang terjadi? Kata Allah fayauma idzin maka pada hari itu waqa'atil waqi ini yang dikatakan terjadi kiamat. Jadi ketika sangkala sudah ditiupkan walau hanya satu kali tiupan sebagai tiupan pertama maka bumi akan terangkat, gunung-gunung akan dibenturkan dengan bumi satu kali benturan maka otomatis tiupan pertama ini akan menghancurkan bumi beserta isi-isinya. Otomatis pula manusia pastilah akan mati dengan satu kali tiupan. Kemudian informasi selanjutnya dalam surat Toha ayat 1. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya hari kiamat sehancur-hancur. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sangat sinkron dengan ketika bumi itu diguncangkan kemudian berefek kepada gunung-gunung pada berpindah tempat dan dalam ayat ini tegaskan bahwasanya gunung-gunung akan Allah hancurkan sehingga kemudian tidak ada lagi bekas daripada gunung-gunung itu yang datar, tidak lagi ada bekas daripada gunung-gunung itu sehingga semuanya menjadi datar. Kemudian ayat 177-nya tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Pada itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyuruh dengan tidak berbolak-balik. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita bahwasanya
pada hari kiamat itu gunung akan Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Bahkan bekas daripada gunung itu pun sama sekali tak ada. Semuanya datar. Apakah dengan kondisi bumi yang datar ini menggambarkan sebagai bentuk daripada gambaran padang mahsyar? Wallahu alam, bisa jadi karena pada ayat selanjutnya katakan pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyanyi, tidak berbelok-belok, artinya lurus saja, tidak ada yang mundur selangkah pun, semuanya menuju pada Allah. Kalau kondisi manusia begini berarti pada saat itu manusia sudah Allah bangkitkan dari alam kuburnya. Selanjutnya kalau bumi sudah menjadi datar, maka tidak ada lagi peradaban manusia, tidak ada lagi bangunan-bangunan yang mewah. Kemudian keadaan laut ketika terjadinya kiamat ini bisa kita lihat di dalam nyata benarnya. Dan untuk memperkuat itu bisa juga kita lihat dalam surat At-Tawi ayat 6. Wa idzal bihar. Kemudian bagaimana dengan keadaan matahari, bulan dan bintang ketika terjadi kiamat? Ini dapat kita lihat di surat At-Tawi ayat 1-2 misalnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jasyamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Pesannya adalah kondisi atau keadaan matahari ketika terjadi kiamat itu Allah gulung, sementara bintang-bintang berjatuhan. Lalu bagaimana dengan bulan? Karena dalam keilmuan yang kita pahami bahwa bulan merupakan pantulan daripada cahaya matahari, dan itu artinya bulan akan bersatu dengan matahari. Kalau mataharinya udah Allah gulung, maka bulan pun akan ikut tergulung. Sementara bintang-bintang yang merupakan hiasan yang Allah ciptakan di langit, jelaskan berjatuhan. Asyuti mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abi Al-Dunya dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas mengatakan, pada hari kiamat Allah akan menggulung matahari, bulan dan bintang ke dalam laut, kemudian diutus angin kencang yang membinasakan serta ditiupkan angin tersebut sehingga laut menjadi api. Ini adalah sebuah tafsiran Asyuti, artinya adalah bahwa untuk menjelaskan ini ayat, para ulama tafsir yang memang memiliki kemampuan keilmuan untuk menjelaskan itu, mereka menyampaikan bahwasanya matahari, bulan, bintang itu akan dijatuhkan Allah ke dalam laut dengan diutusnya angin kencang sehingga lautan menjadi api. Kemudian Ibnu Abbas terkait dengan lafaz kuwiraj itu diartikan adalah digulung. Kemudian Mujahid menukilkan pendapat Hasan dan Qatadah dengan mengatakan bahwa kuwiraj itu berarti cahayanya hilang. Kemudian Abu Ubaidah berpendapat bahwa matahari digulung seperti digulungnya sorban, dilipat lalu dimusnahkan. Sementara Al-Rabi Ibnu Khaitam berpendapat bahwasanya kuwiraj itu berarti dihempaskan. Ini adalah pendapat para ulama. Artinya dalil akli juga digunakan untuk memahami dalil nakli. Allah punya firman, kemudian firman diterjemahkan, ditafsirkan, dijelaskan supaya menemui maksud yang mendekati daripada apa yang Allah maksud. Namun kebenaran daripada ini semua, penjelasan-penjelasan dari mufassir itu bersifat nisbi atau tidak mutlak. Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang bersumber pada dalil nakli atau wahyu atau kalamullah dan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penjelasan ini diharapkan dapat menjadi wasilah untuk kemudian kita semakin dapat memahami atas apa yang Allah firmankan. Kemudian dalam surat Yasin misalnya kita bisa melihat pada ayat yang ke-40 yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La syamsu
yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lail sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini adalah kondisi yang sangat normal di mana mereka beredar pada edaran yang telah Allah tentukan, yaitu adalah sunatullah atau hukum Allah. Ketika bertentangan dengan hukum Allah atau sunatullah maka kehancuran. Namun pada hari kiamat itulah kondisi di mana edaran ini tidak lagi berlaku. Mereka tidak beredar pada edarannya, tentu dengan sebab yang Allah ciptakan, karena memang itu adalah bagian daripada proses untuk terjadinya kehancuran. Maka dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-9 Allah firmankan, wajumi asyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Padahal tadinya kan tidak, tetapi karena inilah adalah bagian daripada proses kehancuran, maka Allah satukan antara matahari dan bulan. Padahal tak mungkin yang namanya matahari itu dapat berkumpul menjadi satu kecuali jika terjadi kiamat sesuai dengan apa yang Allah tentukan, kehendaki. Dan yang terakhir adalah keadaan manusia ketika terjadinya kiamat. Bagaimana kondisinya? Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua, yang mana Allah menjelaskan, ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Ayat ini menjelaskan, menggambarkan kondisi yang mana manusia ketika pada hari itu dengan adanya guncangan yang dahsyat itu, sehingga mereka yang sedang menyusui lalai dengan tugas mereka menyusui, nggak sadar lagi kalau mereka itu sedang menyusui. Bahkan perempuan yang hamil pun keguguran dan mereka pun tak sadar kalau keguguran. Dan manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tak mabuk, artinya nggak sadar. Karena sifat mabuk itu adalah tak sadar, dan ketika manusia itu tidak sadar maka dikatakan seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Bisa dibayangkan kondisi kita sadar, tapi ketika terjadinya guncangan itu yang menyusui tak lagi sadar kalau dia sedang menyusui. Jadi seperti orang mabuk nggak sadar diri. Itulah kondisi manusia ketika terjadinya kiamat. Bahkan di ayat lain dijelaskan manusia bagaikan anak-anak yang bertebaran. Artinya apa? Saking paniknya, bingung. Seperti itu. Ini luar biasa kondisi ketika menjelang kiamat. Oke. Kemudian dalam surat Yasin ayat 51 dicatatkan bahwa dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Jadi tiupan pertama itu adalah menghancurkan, kemudian sangkakala ditiup untuk tiupan yang kedua, yaitu untuk membangkitkan, membangunkan semua yang sudah hancur, termasuk mereka yang ada di alam kubur menuju Tuhan mereka. Wa nufikha fis suri, dan ditiupkanlah sangkakala itu, faizahum, maka tiba-tiba minal ajdathi, mereka itu keluar daripada tempat mereka yaitu kubur, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yang siluna, dengan bergegas-gegas, dengan bersegera seperti itu. Kemudian dalam ayat yang ke-53 dari surat Yasin menjelaskan, tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. In kana illa sayhatan wahidah fa idzahum jami'un ladaina muhdurun. Jadi tiupan itu cukup sekali. Sekali pertama menghancurkan, tiup sekali lagi membangunkan. Seperti itu. Jadi tiupan itu tidak seperti kita meniup trompet, tidak, tapi satu kali tiupan menghancurkan, satu kali tiupan lagi untuk membangkitkan.
Kemudian di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwasanya jarak antara dua tiupan, yaitu tiupan pertama dengan tiupan kedua itu lamanya 40 tahun, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Jadi kalau kita lihat angka 40 tahun, itu dalam hitungan kita cukup lama setelah pasca kehancuran di Allah, hisabnya Allah. Kemudian perlu juga kita pahami bahwa berfirman bahwa bahan baku daripada api neraka itu adalah manusia. Dan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi kita sebagai orang yang beriman, Allah perintah kemudian memelihara diri kita, keluarga daripada amanah aku daripada. Loh, mungkin kita bertanya bagaimana dengan jin? Jin tidak masuk neraka, kok jin tidak menjadi bahan baku dan sebagainya. Yang pasti adalah penghuni neraka itu dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Artinya ya jin juga ada yang masuk surga karena jin pun ada yang muslim. Nah, pada dasarnya manusia dengan jin itu punya tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin. Artinya jin juga surga untuk mereka yang beriman ke muslim dan sebagainya. Namun ini ada beberapa pendapat yang bisa kita jadikan sebagai penambah hasanah pemahaman keilmuan kita ayat daripada Al-9 ini. Dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, Imam As-Suyuti menyebutkan 3 pendapat ulama. Yang pertama, bahwasanya kebanyakan ulama berpendapat golongan jin akan masuk surga seperti manusia sebagai balasan dari keimanan mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka akan mendapatkan balasan surga dan menjadi penghuni. Kemudian ada pendapat kedua, sebagai ulama berpendapat bahwasanya jin tidak masuk surga, melainkan mereka tinggal di tempat antara surga dan neraka. Ini adalah pendapat, lagi-lagi pendapat menyatakan bahwa jin tidak masuk surga, tetapi mereka tinggal di tempat antara surga dan neraka. Yang ketiga, golongan jin masuk surga sebagaimana manusia. Hanya saja mereka tidak bisa melihat manusia dan sebaliknya manusia bisa melihat mereka. Ini adalah pendapat Haris Hasib. Ini adalah pendapat. Kalau sudah berkaitan dengan pendapat itu dalil akli, akan akal, akan pengetahuan untuk memahami dalil yang kli. Antulah bahasa wahyu, memang butuh berbagai macam kebangunan keilmuan untuk membahas wahyu. Dan ini adalah pendapat. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan sebagai referensi kita sekalian untuk memahami materi tentang dalil-dalil hari kiamat. Silakan anak-anak cari referensi, lebih banyak gali terus referensi. Pada dasarnya adalah kalian berkewajiban menggali sebanyak mungkin, semakin banyak informasi yang dapat kajak kita di dalam memahami berbagai macam. Berakhir kata, bila taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.